Pekerjaan sampingan atau side job yang pertama yang saya rekomendasikan adalah sosial media management. Jadi kalian bisa mengelola sosial media untuk orang-orang yang punya usaha atau kampus kalian atau tempat di mana kalian bekerja sekarang. Itu bisa banget untuk dilakukan, menambah uang jajan kalian. Nah, adik-adik coba cek screen time di HP kamu. Berapa lama kalian pakai sosmed atau scrolling di Instagram atau TikTok? Rata-rata orang Indonesia itu pakai 4 sampai 6 jam sehari mereka untuk melakukan ini. Jadi sayang banget kalau misalnya adik-adik menghabiskan waktu hanya buat scrolling aja. Jadi scrolling itu sama dengan buang waktu. Kuota habis, mata capek, dompet tetap tipis, dan kita jadi penonton doang gitu kan. Jadi mindsetnya dibalik dari yang cuma ngelihat konten, jadi menghasilkan uang dari konten. Nah, kenapa harus side job ini? Yang pertama, ini bakal tambah uang jajan kalian dengan cara yang mudah dan tanpa modal. Modalnya cuma perlu HP, laptop, dan internet. Buat adik-adik yang kuliah pasti dapat internet gratis dong dari kampusnya. Atau mungkin yang kerja juga dapat internet gratis kan. Jadi kalian bisa tambah uang jajan bahkan tanpa modal. Caranya gini, setiap klien atau setiap orang yang mau kalian layani sosial medianya, kalian kelola sosial medianya, mereka harus bayar DP dulu atau bayar full sebelum mereka dapatkan layanan kalian. Jadi kalian nggak perlu buang modal di awal gitu. Dan ini bisa kerja dari mana aja. Kalian bisa ngerjain ini di kasur, di kafe atau di kampus, bebas ketika jam kosong itu, atau mungkin di tempat pekerjaan. Tapi kalau tempat pekerjaan pasti kalian harus cari waktu yang benar-benar tepat seperti jam istirahat atau setelah pulang kerja gitu. Dan ini skill mahal, artinya kalau misalnya kalian kerjakan sekarang, ini sebagai training kalian lah di masa depan ketika kalian sudah lulus kuliah atau mungkin ketika kalian mau resign dari tempat kerja, kalian punya skill baru yaitu mengelola sosial media, karena seseorang bisa karena terbiasa kan. Gampangnya, social media manager itu adalah orang yang ngurusi akun sosmed, IG, TikTok, atau mungkin Facebook ya kalau masih yang dipakai, milik orang lain. Misalnya toko baju, kafe, orang warung makan, ataupun salon. Biar akunnya rame atau punya desain yang bikin orang percaya sama tokonya. Jadi nggak cuma jualan, tapi juga ngebangun trust untuk bisnis yang kalian layani. Nah, mitos versus fakta. Mitos yang pertama, harus jadi selebgram dengan followers banyak dulu. Faktanya, nggak perlu, kamu bisa bekerja di balik layar. Akun kamu digembok pun nggak masalah, tapi kalau akun yang kalian pasarkan itu suksesnya, itu jadi penghasilan buat kalian. Nah, kerjanya ngapain aja? Yang pertama, cari ide. Tugasmu adalah scrolling IG sama TikTok buat cari inspirasi video, gambar, atau musik yang lagi ngetrend atau yang lagi viral. Jadi kalau misalnya kalian udah suka main sosmed, ini bukan jadi hal yang berat lagi kan, karena kalian sudah terbiasa di situ. Jadi kalian tugas pertamanya adalah cari ide. Atau mungkin kalian juga bisa pakai AI buat ngebantu kalian nyari ide sesuai dengan bisnis yang ingin kalian layani. Yang kedua, bikin konten. Nah, jadi misalnya foto produk yang bagus, kemudian ngedit fotonya supaya makin bagus, nambahin kata-kata supaya lebih menjual, nambahin kata-kata supaya orang tertarik, seperti itu. Jadi nggak perlu pakai kamera-kamera yang mahal. Sekarang kalian tinggal foto, kemudian kalian bisa pakai Gemini Pro untuk naikin kualitas gambarnya atau ngedit misalnya gambar minuman nih, kalian pengen gambar minumannya ada efek buahnya di situ. Nah, kalian tinggal edit aja di Gemini Pro. Yang ketiga adalah nulis caption. Caption ini sebenarnya bagusnya adalah human writing, artinya ditulis oleh manusia supaya bahasanya benar-benar alami dan natural. Tapi sekarang karena ada AI, kalian juga bisa pakai AI untuk ngasih referensi. Jadi AI itu tidak menggantikan tugas kalian, tapi membantu kalian untuk dapatin referensi terbaik, seperti itu. Misalnya nih, bikin tulisan di bawah foto, siapa yang suka sebelah, langsung promonya cuma hari ini loh. Nah, itu kayak ngobrol sama teman aja. Nah, bikin caption seperti ini di awal-awal mungkin kalian bakal bingung, tapi kalau udah terbiasa, kalian bakal gampang banget bikin captionnya. Yang keempat adalah balas komen. Kalau ada orang tanya, ya kalian harus gercep balas. Ya sebenarnya nggak terlalu gercep-gercep banget sih, karena orang tuh kalau misalnya pakai sosmed kan 4-6 jam tadi. Jadi kalau misalnya kalian ada jeda waktu 10-15 menit, it's okay banget. Jadi nggak harus yang benar-benar fast respon, kecuali DM ya. Kalau DM itu biasanya kalian bisa atasi dengan yang pemilik usaha itu ya harus ada admin gitu. Kalau misalnya kalian sebagai adminnya, kalian bisa tambah harga dengan ya kalian jadi harus standby dong, standby di HP untuk balas DM seperti itu. Kemudian kalian juga bisa like foto followers biar mereka juga senang gitu. Misalnya kalau ada yang komen di like, kalau mereka posting juga di like di story ataupun di feed mereka.
Jadi ini poin utamanya adalah interaksi, adik-adik. Kemudian ya udah posting. Jadi tugas kalian adalah cari ide, bikin content plan, kemudian posting. Postingan itu nanti kalian akan dapat datanya, mana konten yang kira-kira menghasilkan like dan komen yang banyak, disukai sama orang, dan mana yang tidak works. Itu jadi data yang berharga. Itu kalian sampaikan ke klien kalian. Jadi yang pertama adalah kalian tawarkan nih jasa sosial media ke usaha-usaha terdekat yang ada di kampus kalian atau di tempat kerja kalian atau di rumah kalian. Kemudian setelah itu kalian buka sebuah diskusi dengan pemilik usaha. Ini namanya initial meeting lah ya. Kita buka diskusi bersama dengan pemilik usaha, kemudian kalian akan menghasilkan yang namanya brand guideline. Artinya kalian bikin strategi gimana caranya supaya usaha mereka lebih banyak dilihat oleh orang. Dan jangan fokus sama penghasilan. Ini bisa dilakukan setelah kontennya sudah ada. Jadi fokus utamanya adalah saya bisa bantu bikin akun sosmed yang trust, dan juga ini akan ngebantu orang ketika ngelihat sosmed kakak, mereka ngelihat katalog dari produk-produk yang kakak punya. Artinya fokus utama kita adalah memperbaiki citra dia di sosmed dulu. Untuk penjualan nanti kita akan bahas berikutnya di bulan kedua dan ketiga. Untuk penjualan itu, untuk saat ini kalian harus belajar yang namanya periklanan. Setelah bikin brand guideline, kalian harus bikin yang namanya content plan. Content plan itu berisi daftar hari pertama sampai hari ke-30 atau hari pertama sampai hari ke-15, tergantung jumlah konten yang kalian buat. Kalian membuat konten apa? Misalnya isi kata-katanya apa, visualnya seperti apa, captionnya seperti apa, dan tujuannya seperti apa. Ini kalian bisa banget pakai AI untuk bikin content plan-nya. Di Gemini itu bahkan tinggal tulis saja, buatkan saya content plan mengenai bisnis A untuk 30 hari. Nanti akan ada data-data yang bisa kalian ekspor ke Google Spreadsheet. Segampang itu. Kemudian setelah content plan jadi, kalian desain. Desainnya pakai apa? Nanti akan saya sampaikan juga tools-toolsnya. Yang paling gampang Canva. Habis dari Canva, nanti kalian share di grup, di WA grup yang kalian punya sama klien kalian. Kemudian kalian sampaikan, Pak, Bu, Kak, Mas, saya sudah buat konten ini. Silahkan di-review. Kalau ada revisi, akan ada revisi. Nah, kalau sudah oke, kalian posting di IG mereka. Dan kalian bisa jadwalkan loh. Misalnya kalian bikin konten untuk 1 minggu. Kalian bisa jadwalkan di IG itu secara otomatis akan terupload sesuai dengan jam-jam yang prime time ya. Jam-jam yang tepat untuk tayang gitu. Tapi untuk adik-adik yang benar-benar tertarik punya set job ini, atau Mas aku pengen banget sama temanku punya layanan ini, mau memasarkan ini, adik-adik tinggal chat saya saja dan bilang, Mas saya mau kelas private, nanti saya bantu kelas private. Oke, kemudian alat peraganya apa aja? Seperti yang saya sampaikan tadi, HP, nggak harus iPhone ya, bebas, laptop, kuota internet, dan aplikasi gratisan, modalnya 0 adik-adik. Yang pertama, kalian bisa pakai Canva. Ini buat desain, aplikasi juta umat, semua orang pakai. Kalian yang kuliah dan juga sempat sekolah online kan dulu ketika COVID, kalian pasti tahu lah ya Canva. Dan di Canva sekarang ada banyak banget template, ganti tulisan, ganti foto, background, segala macam, banyak banget yang bisa kalian pakai. Dan gak perlu jago gambar, ini sudah ada template-nya, udah ada bentuk-bentuknya, dan referensinya banyak. Tinggal kalian mau atau tidak. Nah, saya kasih tambahan, kalau kalian punya kemampuan yang lebih dalam gambar dan desain, kalian bisa pakai Affinity Designer. Ini bekerja sama dengan Canva, jadi dia benar-benar gratis. Kalau kalian tahu Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop, Affinity Designer adalah gabungan dari 2 tools berbayar itu. Ingat, ini gratis. Saya nggak tahu apakah sampai berikut-berikutnya Affinity Designer gratis atau enggak, tapi untuk saat ini gratis. Jadi buruan download aja adik-adik. Yang kedua, CapCut. CapCut sekarang lumayan jadi raja edit video di HP ya. Dan juga di laptop juga ada. Jadi ada fitur auto caption yang bikin kalian lebih gampang. Misalnya saya nih lagi ngomong seperti ini. Ini otomatis bisa langsung auto caption muncul di bawahnya gitu. Dan ada banyak template di CapCut yang bisa kalian pakai untuk mempromosikan produk-produk atau jasa-jasa dari klien kalian. Di CapCut yang ada di laptop itu banyak fitur-fitur yang memang terkunci untuk pro. Kalian bisa beli license-nya di Click License, clicklicense.com. Di situ ada banyak lisensi murah
yang benar-benar terpercaya ya, benar-benar bisa dipakai. Saya bahkan sebelumnya pakai itu. Yang ketiga, kalian bisa pakai ChatGPT untuk dapetin referensi bikin caption atau konten yang bagus. Sekarang saya sebenarnya lebih sering pakai Gemini Pro. Saya lagi bandingin antara keduanya. Misalnya nih, bingung mau nulis caption apa, tanya aja, buatin caption lucu buat jualan keripik pedas dong. Nanti akan muncul 1 detik, 2 detik, 3 detik langsung muncul. Jadi ini gampang banget adik-adik. Yang keempat, Google Calendar. Jadi kalau misalnya kalian mau bangun trust yang bagus untuk klien kalian, jadi kalian harus punya Google Calendar atau penjadwalan yang bagus. Klien akan senang dan percaya kalau kalian punya ini. Pasti pekerjaan kalian akan posting tepat waktu, pekerjaannya bakal tepat waktu. Nah, cara mulainya gimana? Kalian tawarkan ke orang-orang yang punya usaha di sekitar kalian. Mungkin jual makanan, jual fashion, atau mungkin jual peralatan-peralatan yang lain. Jadi kalian bilang, mungkin Mas, Mbak, Bapak, Ibu tidak punya waktu untuk pegang sosmednya, saya bantu. Caranya gampang, kalian tinggal cari aja sosmed dari toko-toko di sekitar kalian. Dirasa ada sosmed yang belum proper, kalian bisa tawarkan jasa ini ke mereka. Mas, Mbak, Bu, Pak, saya bisa loh bikin sosmed Ibu lebih menarik, seperti itu. Oke, untuk di awal, karena kalian belum punya portfolio yang kuat, kalian bisa kasih harga yang affordable sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya di awal kalian bisa tawarin untuk 10 konten harganya 500.000, untuk 15 konten mungkin harganya 750.000, dan untuk misalnya 15 konten plus video harganya 1 juta. Dan kalau misalnya kalian bisa punya waktu lebih untuk 30 konten harganya 1,5 juta, seperti itu. Jadi tawarkan pilihan-pilihan supaya klien kalian misalnya nih, aduh nih anak kuliah atau dia juga masih baru nih belum punya portfolio, tapi ada paket yang murah 10 konten doang buat nyoba skill kalian. Jadi mereka bisa ambil paket yang termurah dulu gitu adik-adik. Tapi kalian juga harus kerjakan dengan baik ya, walaupun ini paket yang termurah, kalian harus kerjakan dengan baik karena kepercayaan klien itu nomor 1. Nah, ini tipsnya nih. Kalau kalian sudah pasarkan, kalian sudah mulai bikin dan segala macam, jangan gampang baper. Ketika klien bilang, wah ini warnanya jelek banget, desainnya jelek banget dan segala macam, jangan baper. Tapi itu kesempatan kalian untuk belajar. Kesempatan kalian untuk mengerti apa yang dimau klien. Emang sih klien kadang ada yang rese juga, ada yang nyebelin juga dan segala macam. Tapi gak apa-apa, itu jadi bahan belajar kalian. Ini terjadi ketika saya awal-awal dulu. Saya benar-benar kesel banget ketika desain saya dibilang jelek dan segala macam, tapi ternyata itu ngebantu saya sekarang. Sekarang saya bisa bikin konten dengan standar yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya gara-gara kritikan itu. Jadi ada 2 tipe manusia adik-adik. Tipe pertama adalah ketika menerima kritikan, mereka mengeluh, mereka marah, dan itu bikin gak berkembang. Dan tipe yang kedua, mereka mau belajar, mereka menganggap itu sebagai kesempatan untuk membuat solusi yang baru gitu. Nah, yang berikutnya adalah konsisten. Jadi adik-adik, misalnya kalau udah dapat 1 klien nih, udah benar-benar bisa dikerjain, kalian tetap harus konsisten ya. Jangan sampai telat-telat bikin kontennya, jangan sampai mengecewakan kliennya. Kalian benar-benar harus konsisten. Tips yang berikutnya adalah jujur. Jadi kalau misalnya kamu pegang password akun orang, jangan dipakai buat nge-like aneh-aneh. Jangan dipakai buat buka profil orang yang aneh-aneh. Kalian kan pegang akun sosmed orang nih, jangan sampai pemilik bisnisnya ngerasa risih. Oh, nih anak kok nge-like-in akun-akun yang gak bener ya, atau mungkin buka akun-akun yang sifatnya pribadi yang pengen kalian buka aja. Dan jujur, artinya kalau misalnya kalian gak sempat buat posting, jangan bikin alasan yang aneh-aneh. Bilang aja, Pak, Bu, saya sedang sibuk, saya akan posting di jam sekian. Yang benar-benar bisa kalian lakukan. Jangan menjanjikan sesuatu yang kalian tidak bisa lakukan. Nah adik-adik, mungkin itu aja saya jawab yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk adik-adik yang tertarik untuk ambil saya job ini atau mau bikin bisnis ini dengan teman-temannya, karena modalnya gratis, hanya modal alat yang mungkin kalian sudah miliki, kalian bisa ikuti private training saya ya, dari bagaimana awal bikin brand guideline, bikin copywriting dan segala macam.
Tinggal kalian bilang aja, chat ke saya, Mas, saya mau private training untuk job sosial media. Seperti itu. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video ini. Semoga memberkati adik-adik semuanya.